Ya, ceritakan kunjungan ke Jakarta, Miss Hilgers mengaku bangga membela timnas Indonesia kepada media Belanda. Dan Bahrain tidak pede menghadapi timnas Indonesia. Ketakutan di bulan depan kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Dan yang terakhir, susul Mauro Zilstra, inilah 3 penyerang keturunan muda yang eligible untuk timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Miss Hilgers menceritakan kunjungannya ke Jakarta kepada media Belanda OS. Miss Hilgers berada di Jakarta ketika kalender FIFA September 2024 beberapa hari yang lalu. Pemain 20FC ini berada di Jakarta menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Miss Hilgers bersama Eliano Reijnders berada di Jakarta untuk mengurusi proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Bahkan Miss Hilgers dan Eliano Reijnders sudah bergabung dan bertemu para pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Beberapa hari ini sangat sibuk, kata Miss Hilgers terkait kunjungan ke Jakarta. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengatur segalanya, ujarnya. Lebih lanjut, Miss Hilgers mengaku bangga mewakili timnas Indonesia. Kalau saya sangat bangga mewakili negara sebesar ini, kata pemain berusia 23 tahun itu. Ya, Miss Hilgers mengaku telah menetapkan tujuan untuk membela tim nasional setelah karirnya di 20FC dianggap sudah stabil. Saya dulu telah bermain untuk Jong Orange, tetapi Anda mulai berpikir lebih banyak. Saya sudah menempatkan semuanya dalam perspektif musim panas ini, dan saya merasa betah di 20 dan ya semuanya sudah stabil. Dan saya merasa sudah waktunya untuk melangkah maju untuk tim nasional, kata Miss Hilgers. Ya, Miss Hilgers adalah produk Akademi 20FC. Ia bergabung ke tim senior 20FC pada Oktober 2020. Miss menjadi salah satu pemain penting 20FC sejak itu dan ia mendapatkan tempat utama dan menit bermain. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini bahkan sudah membela 20FC dalam 102 laga dengan 7.433 menit bermain. Miss Hilgers juga mencatatkan 3 gol dan juga 1 assist. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Bahrain ada sedikit ketakutan ketika menghadapi timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Meski ada sedikit ketakutan yang dirasakan oleh Bahrain ketika berjumpa dengan timnas Indonesia di bulan depan. Namun Bahrain pernah membuat sejarah yang memalukan untuk timnas Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Ya, bukan hal yang mengherankan jika Bahrain akan meremehkan timnas Indonesia nantinya. Nah, pertemuan Indonesia dengan Bahrain terjadi pada ajang bergengsi kualifikasi Piala Dunia 2014 yang berlangsung pada Stadion Al Bahrain Al Watani, tempat Indonesia dan Bahrain bertanding di Piala Dunia 2024. Ya, walau timnas Indonesia memiliki sejarah yang kelam pada saat bertemu Bahrain beberapa tahun yang lalu di 2014 silam. Kala itu timnas Indonesia dipermalukan oleh Bahrain dengan menang telak atas Indonesia. Dan pada pertemuan tersebut Indonesia kalah dengan Bahrain dengan skor telak 10-0. Bahrain pun membantai habis-habisan timnas Indonesia. Meski Bahrain punya sejarah yang unggul atas Indonesia, namun kini mereka memiliki rasa kecemasan. Karena kini peningkatan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sinteyong sangatlah melesat. Bahkan hasilnya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum era Sinteyong. Keunggulan ini tentunya tidak didasari oleh Sinteyong saja, akan tetapi adanya peran pemain, staf, dan juga PSSI. Mereka semuanya sangat kompak dengan mengupayakan kemajuan sepak bola Indonesia yang sekarang ini. Hal ini terpampang jelas karena kali pertamanya timnas Indonesia berhasil lolos di ajang bergengsi. Lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 sangat menunjukkan bahwa Indonesia sudah berkembang pesat. Melihat kesempatan ini, pihak PSSI dan Sinteyong jelas tidak ingin menyanyiakan keberhasilan timnas Indonesia. Karena semua upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan timnas Indonesia hingga saat ini. Ya, bukti dari upaya PSSI pun terpampang jelas membantu meningkatkan pemain timnas Indonesia. Pihak PSSI membantu dengan cara mencari cara para pemain-pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dan sampai saat ini pun hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh para pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Para pemain-pemain keturunan tersebut pun punya pengalaman bermain yang sangat baik.
Seperti Tom Haye, Jay Itzes, Calvin Verdong, Sandy Wallace, Shani Patinama, Ragnar Oratmangun, Jordi Amat. Mereka semua sangat baik dalam membantu memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia Zona Asia di tahun 2026 nanti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Dan inilah 3 pemain penyerang keturunan yang masih berusia muda dan bisa digait timnas Indonesia setelah Mauro Zylstra. Ya, bukan rahasia lagi jika Mauro Zylstra makin dekat membela timnas Indonesia usai dia mengaku tengah menjalani proses naturalisasi. Pengakuan ini disampaikan penyerang berusia 19 tahun itu saat berbincang-bincang dalam podcast yang diunggah oleh kanal YouTube Football Premier. Ya, saya sedang menjalani prosesnya naturalisasi dan itu ada istilah yang mereka gunakan ya dari PSSI, kata Zylstra kepada host Football Premier. Ya, penyerang FC Volendam U21 ini mengaku bahwa sekarang dokumen-dokumennya tengah dipelajari oleh pihak PSSI sebagai syarat naturalisasi. Kalau dokumen-dokumennya lengkap dan memenuhi syarat, maka Zylstra akan terbang ke Indonesia untuk melakukan proses naturalisasi. Mereka sedang memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan kalau ya semuanya selesai, saya akan terbang ke Indonesia, ujarnya. Kalau proses naturalisasinya tuntas, Zylstra akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia, mengingat statistiknya yang terbilang mumpuni. Meski begitu, timnas Indonesia masih bisa menambah stok pemain keturunan untuk lini serangnya. Pasalnya, masih ada beberapa penyerang muda yang bisa digait oleh PSSI. Lalu, kira-kira siapa penyerang keturunan muda yang bisa digait PSSI kalau nantinya berhasil menuntaskan naturalisasi dari Mauro Zylstra? Dan berikut adalah daftarnya. Yang pertama adalah Emiliano Jonathans. Ya, Emiliano Jonathans merupakan penyerang muda berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Vitesse Arnhem. Ia sendiri diketahui keturunan Depok. Meski lahir dan besar di Belanda, Emiliano kerap mengaku dia sebagai orang Depok. Bahkan keluarganya pun pernah berkunjung ke Indonesia dan sempat bertemu dengan Hamdan Hamedan. Kualitasnya sebagai penyerang tak perlu diragukan lagi. Di musim ini saja, pemain yang bisa bermain sebagai winger kanan ini sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dari 5 laga di Eerste Divisie untuk musim ini. Yang kedua ada Milan Manhoef. Ya, sama seperti Emiliano Jonathans, Milan Manhoef merupakan penyerang keturunan Indonesia. Ia masih berusia 22 tahun dan saat ini tengah bermain di Championship bersama Stoke City. Ia punya darah keturunan Indonesia dari sisi ibunya dan di usia muda, Manhoef tercatat pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur dari U16 sampai U21. Secara kualitas, ia dikenal sebagai winger tajam. Musim ini, dia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga di Championship musim ini dan sudah mencetak 16 gol serta 14 assist bagi Vitesse dari 88 laga. Lalu yang ketiga ada Adrian Wibowo. Nah, selain Emiliano Jonathans dan Milan Manhoef, Indonesia punya penyerang keturunan yang berposisi sebagai winger di Amerika Serikat. Sosok itu adalah Adrian Wibowo. Saat ini, Adrian Wibowo bermain bagi Los Angeles FC2 di MLS Next Pro pada tahun 2024 ini saja. Ia sudah mencetak 9 gol dan 6 assist dari 21 pertandingan. Pemain berusia 18 tahun ini lahir dan besar di Amerika Serikat. Karenanya, ia tercatat pernah membela timnas Amerika Serikat U17 sebanyak 3 kali dengan torehan 1 gol.